Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian tentunya. Oke pemirsa, saya yakin 100% pemirsa semua sudah tahu tanaman apa yang ada di belakang saya ini. Ya, buat pemirsa yang sudah tahu ini tanaman apa, nggak masalah ya. Ini buat yang belum tahu aja. Buat yang belum tahu dan sedang mencari tahu nama tanaman ini apa, ya, tanaman ini adalah tanaman jagung, ya. Tanaman jagung, tanaman jagung yang sudah siap dipanen, akan tetapi sengaja dibiarkan seperti ini. Pertanyaannya adalah mengapa tanaman ini dibiarkan seperti ini? Oke. Ya, sebentar lagi pemirsa akan tahu jawabannya. Jadi tetap ikuti videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh, supaya informasi yang pemirsa terima juga tidak separuh-separuh atau tidak setengah-setengah. Karena setengah-setengah atau separuh-separuh itu nggak enak, yakin, percaya. Ya pemirsa, di Indonesia umumnya jagung digunakan untuk bahan baku industri pakan ternak. Jagung ini mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan oleh ternak, seperti kalori, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, besi, fosfor, dan vitamin B1. Dengan kelengkapan nutrisi yang terkandung di dalam jagung, tak heran jika dalam konsentrat pakan mengandung komposisi jagung mencapai 50%. Industri pakan sendiri mempunyai standar dalam mendapatkan bahan baku jagung bermutu. Salah satu faktor yang menentukan mutu jagung adalah penanganan pasca panen yang tepat. Jagung dengan kualitas baik sebelum dipanen bisa rusak jika penanganan pasca panennya asal-asalan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan saat panen dan pasca panen antara lain adalah umur panen. Ya, tanaman jagung ini antara bunga jantan dan bunga betinanya muncul bersama pada umur sekitar 40 hari setelah tanam. Umur panen bisa berbeda antara varietas yang satu dengan varietas yang lain, antar ketinggian tempat yang satu dengan ketinggian tempat yang lain, dan perlakuan budidayanya juga sangat berpengaruh dengan umur panen. Namun, pada umumnya bakal buah akan berkembang menjadi tongkol jagung selama lebih kurang 7-8 minggu sejak berbunga. Ciri-ciri tongkol jagung yang siap panen diantaranya adalah bijinya keras dan kelobotnya 95% sudah mengering. Kemudian faktor berikutnya adalah kadar air. Pemirsa, umur panen yang kurang tepat seperti panen muda akan menurunkan mutu jagung tentunya. Hal ini disebabkan karena jagung muda masih berkadar air sangat tinggi. Padahal kadar air tinggi ini bisa memicu munculnya penyakit pasca panen seperti jamur dan busuk pada tongkol. Panen bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara manual maupun dengan alat mesin pertanian atau alat mesin panen jagung. Apapun teknik yang digunakan, prinsipnya adalah menjaga kadar air ini tetap rendah dan dibuat serendah-rendahnya. Biji dengan kadar air yang rendah dapat meminimalisir serangan penyakit pasca panen, sekaligus meningkatkan harga di tingkat pedagang atau pengepul jagung. Nah, ini dia pemirsa alasannya kenapa kadar air jagung harus diturunkan. Iya pemirsa, umumnya jagung yang dipanen mempunyai kadar air 28-30%. Jagung dengan kadar air lebih dari 40% dapat mengakibatkan biji jagungnya jadi tumbuh malah. Sedangkan kadar air 20-30% dapat memicu pertumbuhan jamur. Kadar air tinggi bisa disebabkan karena umur terlalu muda dan kondisi lingkungan yang lembab seperti saat hujan. Nah, berbagai cara dapat dilakukan untuk mempercepat penurunan kadar air jagung, seperti melakukan pemotongan batang atas tanaman dengan memperpanjang waktu panen di lapangan. Baik pemirsa, jika pemirsa melihat tanaman jagung seperti ini, artinya bahwa tanaman jagung ini sengaja dibiarkan dalam rangka menurunkan kadar airnya. Jadi
si penanamnya atau petani jagungnya sengaja membiarkan tanaman jagung ini untuk memperpanjang masa panennya dengan cara memotong bagian atas atau tanaman bagian atasnya dan menyisakan jagungnya seperti ini hingga nanti siap untuk dipanen ketika kadar airnya sudah menurun ya. Nah, melihat pentingnya menjaga kadar air ini untuk mutu biji jagung, hendaknya segera dikeringkan untuk menghindari penurunan mutu. Terutama ketika jagung ditumpuk dalam karung dengan kadar air tinggi, selain memicu tumbuhnya cendawan, kadar air biji yang tinggi juga dapat menyebabkan biji jagung pecah saat pemipilan, menurunkan mutu dan harga jagung tentunya. Idealnya pemipilan dilakukan pada kadar air 18-20% dan dikeringkan kembali hingga kadar air 14% agar siap didistribusikan atau disimpan dalam gudang. Penyimpanan jagung juga perlu diperhatikan sirkulasi udara ruangan sehingga kelembaban dapat terjaga. Dengan penanganan tepat terutama saat panen dan pasca panen, maka kerusakan mutu jagung bisa diminimalisir dan tentunya harganya bisa lebih oke gitu ya pemirsa ya. Oke. Baik pemirsa, sekarang pemirsa sudah ada gambaran ya. Apa kaitan antara jagung yang dibiarkan seperti ini dengan kadar air? Ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi pemirsa dan bagi saya pribadi. Tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.